Nabi mengajarkan kepada kita untuk kasih sayang kepada siapapun. Cuma porsinya lain-lain kan gitu. Bagaimana cara kasih sayang kita kepada sesama muslim diajarkan oleh Nabi. Bagaimana kasih sayang Nabi kepada non-muslim, Nabi mengajarkan. Lupakah kita dengan suatu kisah? Di pojok kota Madinah itu ada seorang pengemis buta Yahudi. Berarti muslim bukan? Bukan, Yahudi. Itu pengemis ini buta. Sudah tua, buta pengemis ini. Gak ada orang yang perhatian sama pengemis ini kecuali satu. Siapa? Nabi Muhammad. Kisah ini terkuak, terbongkar setelah Nabi meninggal. Sebelum Nabi meninggal gak ada yang tahu bahwasanya si pengemis tua ini ada yang perhatian sama dia. Siapa yang bongkar? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Sayyidina Abu Bakar itu sahabat yang paling pengen bisa plek. Bukan hanya 11-12, kalau perlu 12-12 dengan Nabi. Semua sunnah berusaha untuk diamalkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pantas kalau beliau itu kedudukannya di sisi Allah manusia tertinggi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Sayyidina Abu Bakar. Setelah wafatnya Nabi, Sayyidina Abu Bakar datang kepada anaknya, yaitu istri Nabi yang tidak lain siapa? Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Wahai putriku, kata Sayyidina Abu Bakar, wahai Aisyah, coba sebutkan ke ayah, kira-kira sunnah Nabi yang mana yang belum ayah lakukan? Kata Sayyidah Aisyah nggak pikir panjang, wahai ayahku, sungguh aku melihat semua kebiasaan dan sunnah Rasulullah itu sudah kau amalkan. Sayyidina Abu Bakar enggak, tetap nanya, wahai Aisyah, tolong diingat-ingat kebiasaan apa yang belum aku lakukan, yang mana itu adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diingat-ingat sama Sayyidah Aisyah, apa? Oh iya wahai ayah, iya Rasulullah itu setiap pagi pulang dari masjid, Rasulullah itu akan minta kepadaku kue kering, karena Rasulullah jarang punya kue basah. Kenapa? Kalau orang Arab, kue kering itu berarti kalau kita beras yang paling murah. Kalau kue basah ini berarti yang agak enak lah gitu. Jadi minta kue kering kepadaku beberapa potong, kemudian nanti Nabi menyuruhku untuk mengambilkan air, kemudian dilumatkan itu yang kering menjadi basah, kemudian Nabi membawa di ujung kota Madinah. Di sana ada seorang pengemis buta, yang mana itu orang bukan orang kita, artinya orang Yahudi. Sayyidina Abu Bakar, mana Aisyah, tolong berikan kepadaku itu kue kering. Mana, berikan kepadaku. Bagaimana Rasulullah membawa, aku akan berusaha untuk mengikuti beliau. Akhirnya dikasih kue kering beberapa potong, disiram sama air sama anaknya, kemudian dilumatkan, dibawa ke ujung kota Madinah, dan di situ beliau menemukan seorang pengemis. Apa yang dilakukan oleh pengemis itu? Sambil menengadahkan tangannya, dia mulutnya tak bosan-bosan, tak henti-henti untuk mencaci maki, menghina seseorang. Setiap ada orang lewat, dia akan mencaci. Siapa? Muhammad ibnu Abdillah, yang tidak lain adalah Rasulullah. Dicaci maki Rasulullah. Kata orang buta ini, pengemis buta orang Yahudi ini, orang-orang, ayuhan nas ya'lamu anna Muhammadan kadzdzab. Ketahuilah orang-orang bahwasanya Muhammad itu pendusta, Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu ini. Wah, dicaci maki. Subhanallah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq kaget. Ini orang, aku bawakan makanan, gemeter tangannya ini, pengen nampar aja ini. Karena mulutnya dari tadi mencaci maki Rasulullah. Tapi ingat Rasulullah kayak apa Rasulullah? Kayak apa Rasulullah? Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mendekat, bawa ini, misalkan ini makanannya itu, dibawa Pak, dibawa. Akhirnya apa? Kan sudah dikasih tahu sama Sayyidah Aisyah, Rasulullah bukan hanya membawakan makanan, tapi Rasulullah itu juga menyuapi. Bukan hanya ini makanan, makan, enggak. Tapi Rasulullah itu membawa sendiri itu piring yang berisi makanan, roti kering yang dibasahi, kadang dikasih kuah, kadang dikasih apa. Kemudian Rasulullah juga menyuapi kepada si pengemis buta itu. Akhirnya apa? Semakin dekat, kata pengemis buta, alhamdulillah, syukur engkau datang. Dikira yang datang orang yang biasa menyuapi, padahal ini Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya, iya aku datang, katanya. Kata Sayyidina Abu Bakar,
duduk di hadapan si pengemis buta Sayyidina Abu Bakar sambil gemetar tangan beliau karena mendengar ini pengemis buta terus mencaci maki Muhammad, dicaci maki Nabi Muhammad, padahal tidak ada seseorang yang lebih dicintai oleh Abu Bakar melebihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Panas hati Sayyidina Abu Bakar, panas karena Nabi Muhammad dihina, dicaci maki. Tapi ingat, ini kebiasaan Nabi. Aku ingin melanjutkan, aku ingin mengikuti. Akhirnya gemetar tangan, diambil itu satu suap, disuapkan. Karena orang dalam keadaan gergetan, dalam keadaan marah, itu akhirnya menyuapinya agak kasar. Gitu ya. Ini pengemis buta. Siapa kamu? Merasa, aku orang yang biasa menyuapimu, wahai fulan. Enggak. Yang menyuapiku itu orangnya lemah lembut. Yang menyuapiku itu orangnya kasih sayang. Yang menyuapiku itu orangnya ngomongnya lembut, gak pernah ngomong kasar sama aku, gak pernah menghardikku, gak pernah menghinaku. Dia lemah lembut. Bahkan tidak ada suapan yang dia masukkan ke dalam mulutku kecuali itu suapan sangat lembut. Tidak pernah aku menemukan suapan yang lebih lembut daripada suapannya. Engkau bukan orang yang biasa menyuapiku. Sayyidina Abu Bakar mendengar seperti itu langsung nangis sejadi-jadinya. Nangis sejadi-jadinya. Akhirnya kata Sayyidina Abu Bakar, wahai fulan, tolong sebutkan lagi, apa sifat yang engkau ketahui tentang orang yang selama ini menyuapimu, wahai fulan? Apa jawaban si pengemis? Dia orang baik. Dia orang yang paling baik yang aku temui. Tidak ada di kota Madinah ini orang yang lebih baik daripada dia. Tidak ada orang yang lebih lembut kepadaku lebih daripada dia. Tidak ada orang yang lebih perhatian sama aku melebihi perhatian dia. Terus dipuji-puji itu orang yang selama ini mendatangi dia. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar tak tahan. Langsung beliau memegang kedua pundaknya si pengemis ini. Wahai fulan, ketahuilah yang engkau sebutkan itu semuanya, itu orang yang menyuapimu setiap hari, itu adalah orang yang setiap hari engkau caci, yang setiap hari engkau hina, yang setiap hari engkau rendahkan. Bingung, ini orang Yahudi. Siapa maksudmu? Orang yang menyuapimu setiap hari itu adalah Muhammad ibnu Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Abu Bakar. Mendengar seperti itu langsung diam, ini orang Yahudi. Langsung diam. Benarkah? Lantas engkau siapa? Kata Sayyidina Abu Bakar, aku Abu Bakar. Aku Abu Bakar. Langsung Yahudi nanya lagi, wahai Abu Bakar, terus di mana sekarang Muhammad? Di mana sekarang Rasulullah? Aruni Muhammad. Tolong tunjukkan kepadaku di mana Muhammad sekarang. Sayyidina Abu Bakar sambil menangis beliau mengatakan, Muhammad sudah wafat, wahai fulan. Baru beberapa hari yang lalu Rasulullah telah wafat. Langsung orang Yahudi ini yang pengemis ini langsung bersujud di hadapan Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, tolong bawa aku ke makam Rasulullah. Tolong bawa aku ke makam Muhammad. Akhirnya dibopong sama Sayyidina Abu Bakar. Di atas makam Rasulullah ini orang Yahudi langsung bersimpuh di atas makam Nabi, pusara Nabi, sambil mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini akhlak. Adakah orang yang lebih bertoleransi dengan non-muslim seperti Nabi Muhammad? Terus kalau ada sekarang orang Islam suka mencaci maki agama lain, apakah itu ajaran Nabi Muhammad? Apakah seperti itu ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kadang. Jadi jangan salah paham. Rasulullah adalah orang yang benar-benar kasih sayangnya luar biasa.